Banyak orang bilang, cerita hidup kita dimulai pada hari saat kita lahir. Bye, Awan. Bye. Jaga rumah ya. Namanya Awan. Pusat dunia. Kamu masih ngerjain maket? Apa kamu punya keluarga kamu semua mau kerjain sendiri? Kakak terbaik di dunia itu namanya angkasa. Selalu ada. Bye. Hey, Wan. Awan. Awan udah gede. Dia juga punya kemauannya sendiri. Nggak bisa lah terus-terusan dikekang. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak-kakakku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu, Ayah. Mungkin dia pikir perasaan manusia tuh bisa diatur pakai tombol kali ya. Pada ngomongin apaan sih? Ada apaan di rumah ini yang aku nggak tahu apa? Kasar. Bu, ini nggak adil buat kita, Bu. Nggak ada caranya bahagia. Kalau sedih aja, nggak tahu rasanya nggak ada. Sampai kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam komunikasi. Bersama saya Leni Lianawati, mahasiswa Prodi KPI semester 2 dari Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi interpersonal. Sih, sebagai ilmu sosial dan ilmu terapan, perjalanan perkembangan sejarah komunikasi sangatlah panjang. Berawal dari pernyataan manusia di masa Yunani dan Romawi kuno, hingga pernyataan publistik di Eropa dan ilmu komunikasi di Amerika Serikat. Nah, selama perjalanan itu, beragam penelitian telah dilakukan oleh para ahli ini, hingga menghasilkan banyak program studi, seperti komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, ada komunikasi massa, komunikasi kelompok, komunikasi pembangunan, hingga komunikasi antar budaya. Cukup banyak ya? Tapi di video kali ini saya akan membahas komunikasi interpersonal. Bedanya apa sih dengan komunikasi intrapersonal? Bedanya jika komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti kita berbicara dengan diri kita sendiri. Sedangkan komunikasi interpersonal atau antarpersonal adalah proses interaksi yang melalui pertukaran makna yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan verbal dan nonverbal sebagai media utamanya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi secara tidak langsung, sedangkan komunikasi verbal adalah komunikasi secara langsung. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal, contoh komunikasi nonverbal, dan teori-teori komunikasi. Dalam cuplikan film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, terdapat beberapa macam contoh komunikasi nonverbal atau komunikasi secara tidak langsung. Penasaran? Ini dia. Adegan yang pertama, yaitu saat angkasa menyentuh awan. Dalam adegan ini terdapat pesan komunikasi nonverbal, yaitu sentuhan cinta dan keintiman. Artinya, menyatakan suatu keterikatan emosional, seperti yang dilakukan oleh angkasa saat menyentuh awan. Adegan yang kedua, saat awan marah terhadap ayahnya. Dalam adegan ini terdapat pesan komunikasi nonverbal bahasa tubuh, yaitu ekspresi wajah dan tatapan mata, mana seseorang mengekspresikan perubahan suasana dalam hatinya. Seperti yang dilakukan awan protes pada ayahnya. Ia memprotes bahwasanya walaupun dia anak bontot atau anak bungsu, tapi dia juga ingin seperti kakak-kakak dia yang bisa membanggakan dirinya sendiri. Selanjutnya contoh komunikasi nonverbal yang ketiga. Di adegan yang satu ini terdapat jenis pesan komunikasi nonverbal, yaitu parabahasa, di mana merujuk pada aspek-aspek selain suara yang dapat dipahami, seperti kecepatan berbicara, intonasi, volume, dan vokal si pembicara. Seperti isi dialog yang berbunyi, sampai kita lelah berserah, saat itu semesta bekerja. Pengisi suara menyampaikan dengan nada yang lembut dan halus, seakan-akan ia berserah lelah kepada sang semesta. Contoh selanjutnya, pada adegan ini terlihat pesan komunikasi yang sama seperti contoh yang pertama, yaitu sentuhan cinta dan keintiman. Seperti yang dilakukan oleh keluarga kecil angkasa, saling berpelukan, menandakan adanya rasa kasih sayang yang terjalin di antara keluarga.
Nah, itu dia beberapa contoh komunikasi nonverbal yang bisa kita temukan dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Selain komunikasi nonverbal, komunikasi interpersonal juga mempunyai banyak sekali teori. Berikut 20 teori komunikasi interpersonal. Teori yang pertama, Symbolic Interactionism, teori interaksi simbolik. Digagas oleh George Herbert Mead pada tahun 1934 melalui bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society. Teori interaksi simbolik berusaha untuk menggambarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk membentuk makna, bagaimana manusia menciptakan serta menampilkan dirinya sendiri, dan bagaimana manusia menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Herbert Plummer dengan merumuskan 3 buah premis, yaitu 1. Perilaku manusia dipengaruhi oleh makna yang mereka miliki tentang orang lain dan berbagai kejadian. 2. Interaksi yang penting bagi pengembangan dan penyampaian pesan. 3. Makna yang dimiliki seorang tentang berbagai kejadian atau yang lainnya dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Teori yang kedua, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation atau FIRO. Teori FIRO merupakan sebuah teori yang dikenalkan oleh William Scott pada tahun 1958. Teori ini menekankan pada 3 macam kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan inklusi, kebutuhan untuk memegang kontrol, dan kebutuhan afeksi. Kebutuhan inklusi merujuk pada kebutuhan manusia untuk diketahui serta dikenal dalam sebuah interaksi antar manusia sebagai partisipan. Kebutuhan kontrol merujuk pada keinginan manusia untuk membuat sebuah perbedaan dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan kebutuhan afeksi merujuk pada kebutuhan dasar manusia, yaitu merasakan kehangatan hubungan interpersonal atau perasaan ingin dicintai. Teori yang ketiga, Action Assembly Theory, teori produksi pesan. Teori ini digagas oleh John Green pada tahun 1984. Teori ini berusaha untuk menjelaskan asal-muasal pemikiran yang dimiliki oleh manusia dan proses atau cara manusia mengartikan pemikiran-pemikiran itu ke dalam bentuk komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Teori yang keempat, Attribution Theory, teori atribusi. Fritz Herder adalah seorang ahli yang mempublikasikan attribution theory. Teori atribusi ini menyajikan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menafsirkan perilaku dirinya sendiri dan perilaku orang lain. Setiap orang termotivasi untuk memahami perilaku dan menjelaskan pola perilaku. Orang mengembangkan penjelasan personal tentang motif-motif orang lain beserta maknanya yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan orang terhadap orang lain. Teori yang kelima, Constructivism Theory, teori konstruktivisme. Teori yang digagas oleh Jas Delia dan kawan-kawan pada tahun 1980 ini adalah sebuah teori ilmiah yang berupaya untuk menjelaskan mengapa beberapa orang lebih sukses dalam mencapai tujuan komunikasi interpersonal dibanding dengan orang lain. Teori ini juga memprediksi orang yang lebih kompleks secara kognitif akan lebih sukses karena kemampuannya dalam menggunakan logika rancangan retoris dalam penyampaian pesannya. Teori yang keenam, Expense Violation Theory, teori pelanggaran harapan. Teori ini adalah teori yang dikenalkan oleh Judd Bergen dan kawan-kawan pada tahun 1970-an. Teori ini berpendapat bahwa penafsiran sebuah pesan tidaklah sederhana seperti apa yang dikatakan atau bagaimana hal itu dikatakan. Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi dalam sebuah interaksi, maka kita akan memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kejadian atau peristiwa hal buruk yang terjadi manakala seorang melakukan pelanggaran terhadap aturan verbal dan nonverbal. Teori yang ketujuh, Social Exchange Theory atau teori pertukaran sosial. Teori yang digagas oleh John Tibat dan Howard Carroll didasarkan pada pertukaran reward dan cost untuk menghitung nilai-nilai keluaran yang berasal dari berbagai situasi yang berbeda bagi individu. Orang akan berupaya untuk mengurangi akibat yang harus dibayar serta memaksimalkan reward dan kemudian menjadikannya dasar dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Teori yang ke-8, Social Penetration Theory, teori penetrasi sosial.
Teori yang digagas oleh Irving Allman dan Dalmas Taylor ini membuat prediksi tentang pengembangan hubungan yang didasari pada berbagai tingkatan pengungkapan atau penyingkapan diri. Teori ini menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan yang dibangun, komunikasi bergerak dari tingkat hubungan yang tidak memiliki kedekatan ke tingkat hubungan yang memiliki kedekatan yang lebih dalam dan lebih pribadi. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan orang lain, maka kita akan semakin terbuka kepada orang lain. Teori yang ke-9, Coordinated Management of Meaning, teori manajemen koordinasi makna. Teori ini dikenalkan pertama kali oleh Barnett Priest dan Ferenc Kahn di akhir tahun 1970-an. Mereka berpendapat bahwa komunikasi merupakan pusat untuk menjadi manusia, dan karenanya manusia menciptakan realitas percakapannya sendiri. Menciptakan makna dalam interaksi dicapai dengan menerapkan beberapa aturan berdasarkan isi komunikasi, tindakan yang dilakukan, situasi, hubungan antar komunikator, latar belakang masing-masing individu, dan pola-pola budaya. Tujuan komunikasi tidak semata-mata untuk mencapai kesepakatan, melainkan mencapai tingkat koordinasi yang dapat dilakukan oleh komunikator. Teori yang ke-10, Communication Accommodation Theory, teori akomodasi komunikasi. Teori ini dikembangkan oleh Howard Giles dan kawan-kawan pada kisaran tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Teori ini menjelaskan ketika berkomunikasi, orang mencari hal-hal untuk mengurangi atau menambah perbedaan antara dirinya dan orang lain. Mereka melakukannya dengan cara berkomunikasi seperti orang lain atau membuat komunikasinya lebih memiliki perbedaan dibanding dengan orang lain. Teori yang ke-11, The Relationship Development Models, teori hubungan pengembangan. Teori yang disajikan oleh Mark Schnell pada tahun 1980-an ini menjelaskan tahapan yang mengidentifikasi dan mengembangkan pemahaman tentang pengalaman komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dalam kerangka perubahan dalam tingkatan kedekatan. Model ini berguna diterapkan dalam semua situasi di mana kondisi interpersonal atau komunikasi antar pribadi terjadi. Model ini juga relevan bagi hubungan romantis seperti hubungan platonik atau hubungan gender yang sama. Teori ke-12, Speech Act Theory atau teori tindakan. Speech Act Theory dikenalkan pertama kali oleh John Austin pada tahun 1960-an dan kemudian dikembangkan oleh John Scull pada tahun 1970-an. Teori ini mengupas bagaimana orang mencapai segala sesuatunya dengan menggunakan kata-kata dan menjelaskan bagaimana orang menggunakan bahasa sebagai tindakan. Teori yang ke-13, Uncertain Reduction Theory. Teori yang dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Lorbas ini mengasumsikan bahwa orang ingin berinteraksi yang stabil dan dapat diprediksi yang dapat membantunya mengurangi ketidakpastian tentang orang lain dan berbagai kejadian atau peristiwa lainnya. Teori ini memberikan pandangan bagaimana ketidakpastian dapat memberikan motivasi perilaku komunikasi, khususnya pencarian-pencarian jenis informasi, timbal balik, kedekatan verbal, dan lain-lain. Teori yang ke-14, Polytennis Theory, teori etika. Polytennis Theory dikenalkan kepada publik oleh Penelope Brown dan Stephen Levinson pada tahun 1980. Teori ini berpendapat bahwa orang akan menggunakan pesan-pesan yang berbeda, tergantung pada persepsinya terhadap situasi dan pendengar. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana orang membentuk pesan-pesan yang ditujukan pada satu atau dua aspek wajah, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi pesan. Teori yang ke-15, Relational Dialectics Theory atau teori penghubung dialek. Teori yang disajikan oleh Leslie Baxter ini menyajikan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. Teori ini berpendapat bahwa dalam suatu hubungan terdapat 3 dialektik atau rangsangan keinginan, yaitu integration separation, stability change, and expectation privacy. Teori yang ke-16, Social Cognitive Theory atau teori sosial kognitif. Teori ini berakar dari teori belajar sosial yang dikenalkan pertama kali oleh Miller and J. Dollar pada tahun 1941. Teori belajar sosial kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bandura dan Walters dengan menambah prinsip-prinsip pengamatan, pembelajaran, dan pengaturan.
Bandura kemudian menyuguhkan sebuah konsep self-efficacy pada tahun 1977. Teori kognisi sosial juga relevan dengan komunikasi kesehatan, karena teori kognisi sosial menekankan pada aspek kognitif, emosi, serta perilaku untuk memahami perubahan perilaku. Selain itu, berbagai konsep dalam teori kognisi sosial menyuguhkan penelitian perilaku yang baru dalam pendidikan kesehatan. Teori yang ke-17, Theory of Planned Behavior, Reason Action, atau teori ketentuan sikap. Teori yang digagas oleh Agent dan M. Weisman menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh perhatiannya terhadap penampilan perilaku, yang pada gilirannya, fungsi sikap yang dimilikinya berdampak pada perilaku serta kaidah subjektivitas yang dimiliki. Teori ini merupakan pengembangan dari teori Reason Action, dan merupakan teori yang memprediksi perilaku terbatas karena perilaku dapat dibatasi dan direncanakan. Selain digunakan dalam penelitian komunikasi interpersonal, teori ini juga termasuk dalam teori komunikasi pemasaran serta teori komunikasi persuasif. Teori yang ke-18, ACT Theory. ACT Theory adalah sebuah teori umum kognisi yang dikembangkan oleh John Anderson yang menekankan pada proses memori. Teori ini berpendapat bahwa semua pengetahuan diawali dengan informasi yang dinyatakan. Pengetahuan prosedural dipelajari dengan membuat inferensi dari berbagai pengetahuan faktual yang telah ada sebelumnya. Teori ACT didukung oleh 3 jenis pembelajaran yang mendasar, yaitu generalisasi, diskriminasi, serta penguatan. Selanjutnya, teori yang ke-19, Cognitive Dissonance Theory, atau teori disonansi kognitif. Teori yang digagas oleh Walt Spengler ini diadaptasi dari psikologi sosial yang memiliki 2 konsep utama, yaitu kognitif pikiran dan disonansi konflik. Yang dimaksud dengan disonansi kognitif adalah konflik psikologi yang terjadi ketika individu berhadapan dengan 2 kepercayaan atau lebih yang tidak sesuai secara bersamaan. Untuk mengatasinya, ia menerapkan strategi mengurangi disonansi hingga tercapai keseimbangan. Teori ini juga digunakan dalam konteks komunikasi massa dan termasuk dalam teori efek media massa. Teori yang ke-20, Elaboration Lakehold Model, atau teori elaborasi. Teori yang dikenalkan oleh Richard ini didasarkan pada sebuah gagasan bahwa sikap sangat penting karena sikap membimbing berbagai keputusan dan perilaku lainnya. Sikap dapat dihasilkan dari sejumlah hal dan persuasi adalah sumber utamanya. Dalam model ini terdapat 2 rute pengaruh persuasif, yaitu sentral dan periferal. Selain digunakan dalam komunikasi interpersonal, model ini juga digunakan dalam bidang public relation serta komunikasi pemasaran. Nah teman-teman, itu dia tadi sedikit materi tentang komunikasi interpersonal. Jangan puas mencari satu sumber materi ya, karena di luar sana masih sangat banyak sekali materi-materi yang perlu kita pelajari. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Nah buat teman-teman yang mau materinya, link ada di bawah deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Saya Leni Lianawati, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam komunikasi.